warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ibnu Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkembangan kasus tewasnya ajudan dan supir pribadi dari istri Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo itu semakin menarik, tapi orang mungkin lebih berkutat kepada persoalan detail-detail di atas peristiwa itu. Nah, kemarin itu pengacara dari Ibu Putri Chandrawati, istri Pak Verdi Sambo, sudah mengadukan ke Dewan Pers kan, dianggap soal pemberitaan-pemberitaan yang dianggap merugikan kepentingan kliennya. Tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat dari perspektif hukum tentang kasus ini, dan saya mengajak Anda ngobrol dengan Dr. Margarito Kamis. Assalamualaikum, Bung Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Ya. Orang sekarang ini jadi bertanya-tanya karena sejak awal ketika Pak Listio Sigit jadi polisi kan mengedepankan soal presisi, dan kita punya harapan besar terhadap Pak Listio Sigit pada waktu itu, terutama dalam pendekatan yang bersifat mediasi segala peristiwa. Nah, tapi kasus ini menjadi pertanyaan buat kita, apa sebenarnya yang terjadi di internal polisi sehingga terjadi peristiwa semacam ini? Polisi tembak polisi, kemudian kalau kata netizen kemudian lapor polisi dan tangani polisi, kan gitu. Ya. Itu membawa kita mempertanyakan presisi itu apa sih? Ya. Common sense presisi mestinya kita bilang tepat gitu ya. Ya. Nah, kalau tepat itu match dengan konsep rule of law. Ya. Ya, kalau tepat itu, kalau kita pakai common sense saja, tepat itu rule of law. Ya. Rule of law minta presisi, penanganan semua hal dan law enforcement itu masih presisi. Ya. Mesti strictly. Ya. Nah, dari rangkaian perkembangan yang muncul after itu, bahkan dari pertama, membuat kita memiliki alasan yang cukup, kuat untuk lagi-lagi mempertanyakan ini presisi apa sebenarnya ini. Ini sebuah konsep transformasi di tubuh Polri, transformasi per level apa? Struktural atau mentality? Ya. Itu menjadi pertanyaan dari kasus ini. Kenapa? Ya. Ada begitu. Kita sudah mendengar, saya juga mendengar Anda punya bincang-bincang beberapa kali gitu ya. Baca di berbagai media, saya juga membaca bla bla bla. Ada begitu banyak, bahkan orang-orang sekelas seperti Pak Mahfud, Profesor Mahfud yang Menteri Polhukam, ada anggota DPR dari PDIP 2, ada Pak Sanudin dan ada Pak mantan pengacara itu mempertanyakan. Ya, ada banyak hal yang dipertanyakan, dan saya ingin juga menyajikan beberapa hal yang saya rasa layak kita ajukan, kita sajikan di meja diskusi publik ini gitu. Satu, yang ingin saya bilang adalah kasus itu terjadi di rumah yang kita sudah tahu bersama. Pertanyaannya adalah, apakah almarhum itu datang bersamaan dengan ibunya ibu dari istrinya Pak Sambo itu, apakah juga dia datang bersamaan dengan orang yang menembak, polisi yang menembak itu? Apakah orang tiga ini datang bersamaan pada waktu itu? Ini kan tak terjawab juga sampai sekarang. Tidak jelas apa ini sebenarnya. Satu. Yang kedua, Oke, kita mengikuti semua yang sudah dinyatakan oleh mereka begitu ya, bahwa terjadi tembak-menembak, orang itu almarhum seperti ditanyakan oleh yang menembak, terus dia terlihat agak marah, lalu dia menembak, lalu terjadi tembak-menembak, satu melepaskan 5, satu melepaskan 7, bla 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 bla. Dan pertanyaannya adalah, almarhum sudah meninggal di dalam rumah itu atau di rumah, di tempat-tempat pertama kali ditembak, ataukah peluru pertama yang membuat dia mati, atau peluru kedua, atau peluru ketiga, dan seterusnya. Ini kan tak terjawab juga. Tapi apapun itu, dia mati. Mati di tempat itu atau di mana? Satu. Yang kedua, yang ketiga, setelah mati orang itu, dievakuasi itu saja. Dibawa keluar. Tidak ada darah kah di rumah itu? Kita potong ayam aja, ada darah loh. Bung Hers,
Kemarin saya ikut di Idul Adha itu, saya ikut orang Idul Adha, darah kita potong kambing segala macam darah. Ini ada orang mati kena peluru, kita kena peluru ditembak mati, gak ada darah di rumah itu. Sampai sekarang sudah ditemukan atau belum para penyidik-penyidik itu di TKP? Darah itu apa tidak ada darah? Darahnya di satu tempat atau berceceran? Tidak terjelaskan juga sampai sekarang. Setidak-tidaknya sampai dengan beberapa hari ini kita belum menemukan. Entah apa karena memang penyidik-penyidiknya belum membuka itu soal lain. Tapi setidak-tidaknya kita kenyataan yang kita dapati sekarang inilah kita tidak tahu apakah mati di dalam rumah itu, di mana pertama kali dia mati, siapa yang memindahkan mayat itu, pada waktu dibawa keluar, tidak mungkin karena ada mayat di situ, dibawa keluar, siapa yang bawa? Satu orangkah yang menggotong mayat itu, ataukah 2 orang atau 3 orang? Dengan alat apa dibawa keluar? Digotong begitu saja sampai di rumah sakit? Ataukah dipakai mobil? Mobil apa? Mobil ambulans? Mobil biasa? Siapa yang mensupiri? Ditaruh di mana di dalam mobil itu? Mobil itu di mana sekarang? Misalnya, ini kan juga belum dijelaskan sampai dengan sekarang. Celakanya yang keempat, CCTV kabarnya rusak. Yang ketua RT yang juga mantan polisi itu juga mempertanyakan, agak marah-marah kalau kita baca di berbagai pemberitaan itu kan. Ini semua jadi soal. Itulah yang saya berpendapat tema yang Anda pakai ini tepat, rule of law or rule of ruler. Kalau rule of law biasanya yang saya pertanyakan itu semua kebuka tersaji di meja diskusi seperti ini. Kita tidak perlu mempertanyakan, oh iya matinya pertama kali di sini, ditembak kali ini, diangkut begini, darahnya tercecer, darahnya masih ada dan seterusnya. Ini kan setidak-tidaknya sejauh ini tidak terlihat, tidak terjawab. Kita bertanya-tanya. Saya tidak tahu kalau Anda tidak bertanya itu, tapi setidaknya saya sebagai orang hukum bertanya-tanya, apakah tidak ada darah pada waktu itu? Kalau tidak ada darah pada waktu itu, orang itu mestinya sudah mati duluan dong. Hal lain yang Bung Hersu yang layak kita diskusikan juga adalah untuk apa lagi sekarang kita bicara mengenai pelecehan dan segala macam itu? Ngapain gitu? Untuk apa gitu? Memenangkan apa dengan bicara pelecehan atau bicara percobaan apa-apa macam lah yang sudah terberitakan di berbagai media itu? Ngapain? Oh, orang yang dituduh melakukan pelecehan atau apapun namanya dan sejenisnya itu udah mati, mau konfirmasi ke siapa? Mau konfirmasi ke siapa? Lalu meminta kalau menjediki soal pelecehan dan segala macam itu kan kalau kita orang hukum ujungnya kan pertanggungjawaban bisa ada orang yang dipertanggungjawabkan. Siapa yang pertanggungjawabkan? Orang mati kok. Mau sidik orang mati. Suruh malaikat nanya. Hebat. Banyak kan kita tidak ada rule of law yang pakai malaikat untuk menjadi subjek hukum. Untuk apalagi melakukan tindakan-tindakan hukum dan rangka membuat satu kasus itu menjadi terang akan bisa dipertanyakan. No way. Jadi ngapain itu dicari-cari di bicara-bicara itu? Itu kategori yang perlu. Yang kedua, kategori yang ketiga yang perlu dipertanyakan sekarang dalam perspektif negara hukum akal Anda dan saya, kita semua masyarakat Indonesia 50% adalah yang nyidik perkara ini siapa? Polres Jakarta Selatan? Polres Jakarta Selatan kah yang menyidik perkara ini? Atau Barreskrim kah yang menyidik perkara ini? Kenapa kita pertanyakan ini? Oleh karena Barreskrim juga turun. Sementara kita menemukan kenyataan dari berbagai macam pemberitaan bahwa Polres Jakarta Selatan juga nyidik. Jadi yang betul yang mana? Anda jangan lupa, kalau Anda bicara mengenai rule of law, ya presisi, kepastian, siapa yang menangani ini untuk satu isu, satu case, lo kok ada 2, betul Polres di bawah. Susah apa sih Barreskrim bilang kita take over? Susah apa? Karena susah kan, saya kira Mas Herso sebagai jurnalis senior, yang berkutat baru di berbagai media, tahulah ini, susah apa sih Mabes Polri melalui Kabar Reskrim bilang, Polres, Pak Kapolres, ini kasus kami take over, clear. Fokus gitu, semua masuk di situ. Ini kan terpencar. Bisa jadi kita tanya ke Barreskrim, Barreskrim tanya aja ke Polres Jakarta Selatan. Kita tanya ke Polres Jakarta Selatan, boleh saja Polres Jakarta Selatan kami tidak diberikan otoritas untuk berbicara soal ini. Lalu kita memperoleh kepastian apa? Sementara Anda dan saya tahu bahwa rule of law menjamin bahwa Anda dan saya memiliki hak untuk memperoleh informasi yang pasti. Tapi kalau begini, opo yang pasti. Itu loh, kira-kira dari sudut saya gitu ya. Sebentar sedikit. Apa konsekuensinya dari tadi pertanyaan-pertanyaan Anda tadi ketika kemudian tidak terjawab dan hak publik tidak dipenuhi? Minta maaf ya Mas Hersu.
Oleh karena semuanya seperti ini, setidaknya sejauh ini, saya rasa kasus ini kalau kita mau analogikan gitu, atau kita mau ibaratin gitu, ini kasus ini sudah jadi bubur ayam, sudah jadi bubur. Bubur yang Apa yang mami dia? udah diaduk. Ya. Ya udah dia jadi bubur panas dan segala macam, taruh panas, aduh jadi satu, jadi Anda mau pilih gimana lagi? Lo tadi itu, coba kemana Mas Hersu? Sekarang sampai dan berapa hari kan di rumah itu kalau tidak salah belum di polis lain. Di rumah TKP itu nggak sampai sudah berapa hari itu kan belum di polis lain. Tidak-tidaknya sampai dan kasus ini terungkap dan heboh di publik belum di polis lain. Bagaimana Anda memberikan jaminan pada saya bahwa seluruh fakta yang ada di situ TKP itu original? Bagaimana itu? Darah saja sekarang kita nggak tahu tuh darah itu ada atau tidak. Kalau ada seberapa jauh splitnya, bercecerannya, kita nggak tahu. Lalu datang lagi satu persatu macam-macam dan segala macam itu. Jadi buburlah ini, bubur yang sudah terlalu Anda tidak dapat memilih, Anda tidak akan memperoleh. Dan bagi saya sebagai orang hukum ini merusak keadilan. Mas Hersu, saya baca juga lah gitu ya. Semoga dan saya tidak punya pretensi kecil sekalipun bahwa berita-berita yang sudah dimuat teman-teman jurnalis di media-media yang kredibel itu tidak benar ya. Saya berpretensi bahwa itu benar. Nah, kalau benar kan tambah lagi persis seperti Pak Mahfud dan beberapa orang mengatakan ada kejanggalan gitu. Kejanggalan yang nembak kok ada setan. Terlihat kayak bekas ada setan. Gimana ceritanya? Orang ahli Pak TB Hasanuddin bilang nggak mungkin peluru panas kok saya gimana? Kalau kebakar yes, kata Pak Hasanuddin anggota DPR dari PDP gitu. Itu aja juga yang kayak gitu itu. Nah kalau itu dicampur dengan tadi segala macam menjadi bubur nado nih. Ini sudah jadi bubur. Nah karena jadi bubur Anda tidak akan memperoleh fakta yang utuh dan dengan demikian Anda tidak dapat menyajikan keadilan yang semestinya. Bahaya, ini buruk sekali karena ini menandai betapa kita tidak menghargai bukan soal rule of law. Esensi rule of law itu adalah pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia. Siapapun dia orang itu. Ini yang hilang, ini yang rusak di negara ini dalam kasus ini terutama. Anda bayangkan itu bagaimana Anda menjelaskan kepada keluarga saja yang orang-orang di kampung itu juga bingung tuh bagaimana ini dan seterusnya. Jadi sekarang ini tidak usah bilang lapor ini, lapor itu nggak ada. Fokus saja siapa yang bertanggung jawab. Yang jelas ini orang mati karena ada yang menembak. Dia bukan mati karena kena jantung, dia bukan mati karena dia stroke dan segala macam. Dia mati karena ada barang lain yang mengakibatkan ada sebab dari luar. Ini yang rule of law meminta agar harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa tidak. Jadi menurut saya saran saya pada Pak Kapolri, saya tidak tahu detail instruksi direction dia kepada pembentukan tim khusus dan macam-macam itu. Menurut saya sih tidak usah juga pakai Komnas HAM, tidak usah pakai itu. Sudah kerja profesional aja, dan untuk kerja profesional Pak Kapolri hanya perlu mungkin restatement atau redirection lagi yang detailnya terukur. Satu misalnya, pastikan misalnya gitu. Darah itu ada di mana? Siapa yang darah itu ada atau tidak? Kalau tidak ada, kenapa kok di dalam rumah itu misalnya kalau sekarang ini tidak ada darah, di mana darah itu diapakan ke TKP itu? Clear seperti itu. Clear seperti itu. Siapa yang angkat dan seterusnya. Clear seperti itu. Pak Kapolri mesti bilang itu. Kalau tidak, saya rasa Pak Kapolri mesti gentleman. Kira-kira lebih baik datang ke Pak Jokowi lalu bilang, Pak Jokowi, saya tidak dapat menuntaskan kasus ini sebagaimana layaknya seharusnya kasus ini diselesaikan secara hukum, maka saya resign. Itu saya kira akan dikenang orang sebagai polisi terhebat. Mungkin dia dapat disetarakan dengan Pak almarhum siapa dulu Pak yang polisi yang hebat itu Pak Hugen. Ya, itu. Kalau sampai kalau cuma begini-begini, saya rasa pilihan terbaik Pak Kapolri adalah datang menghadap Pak Presiden lalu bilang, Pak Presiden, saya minta maaf saya tidak dapat memenuhi seluruh ekspektasi Anda, jadi saya dengan hormat meminta pamit dari Anda. Itu gentleman. Kenapa se-ekstrim itu? Apakah menurut Anda begini Mas Hersu. Mas Hersu, rule of law itu menjadi novelty kalau tidak di tangan orang yang kredibel otaknya dan kredibel hatinya. Rule of law baru menemukan mana esensialnya kalau ada di tangan orang-orang yang otaknya bagus dan hatinya bagus. Orang-orang seperti ini tidak akan takut ini dan itu, dia akan lurus selurus-lurusnya sesuai dengan kaidah-kaidah alamiah. Ya. Oke.
Rule of law itu tidak ada artinya kalau tidak ada di orang yang hebat. Dia membutuhkan orang yang hebat. Seperti Woodrow Wilson, Eisenhower, Presiden Amerika Serikat after Perang Dunia Kedua itu bilang, dan juga Woodrow Wilson bilang, Anda boleh bikin konstitusi sehebat-hebatnya, tapi behind the constitution itu menentukan. Who behind the gun? The president, who behind the constitution, itu yang menentukan macam apa konstitusi itu dimanai dan macam apa konstitusi itu bekerja. Jadi orang is not law saja, orang man. Ya, ya. Oke, saya mau balik lagi ke tadi Anda mempertanyakan darah ini. Oke. Karena Anda mencurigai apakah betul tembak-menembak itu terjadi di dalam rumah atau jangan-jangan si Brigadir J ini mungkin sudah ditembak di tempat lain gitu ya maksud Anda? Karena memang para kan berita-berita ini bilang tembak-menembak di situ kan. Kurang lebih tembak-menembak itu dia bla bla bla, dengar suara tangisan bla bla bla, terus ditanyain bla bla bla, orang ini marah, nembak satu lalu orang ini balas menembak. Jadi asumsi, bukan hipotesis, asumsi adalah tembak-menembak terjadi di dalam rumah itu. Maka di situ mesti ada darah. Di mana darah itu? Benar ya, kalau sampai ada 12 tembakan itu pasti akan membuat tetangga gempar gitu, kira-kira begitu ya? Ya. Satu peluru saja, kenapa sih ada darah kok? Loh, darah itu di mana? Ya, kalau dia diangkat begitu saja kan pasti ada menetes itu. TKP lo ini jangan salah lo, TKP itu bisa bicara. Begitu itu, TKP itu akan bicara gitu. Darah itu di mana? Kita tidak perlu mempersoalkan berapa kali tembakan yang kena di tubuh almarhum itu ya. Tapi satu saja tembak kena, pasti ada darah. Di mana darah itu? Kasus ini kan kita tahu kalau tidak salah 3 hari atau 2 hari setelah terjadi baru rame kan di jalan itu. Ya, bahkan setelah itu baru ada gonjang-ganjing gaduh-gaduh ini lah. Nah, karena itu penting. Itu lalu kalau di situ lalu dia akan dibawa keluar, siapa yang bawa, siapa yang gotong? 1 orangkah yang gotong? Siapa orang itu? 2 orangkah yang gotong? Siapa orang itu? Di mobil apa? Mobil itu di mana? Ambulans kah mobil itu? Mobil penumpang biasa atau mobil pribadi atau apa? Di mana mobil-mobil itu? Tidak ada darah kan di dalam mobil itu dan seterusnya. Tidak ada sisi jari kan di mobil itu segala macam. Kan tak terungkap, belum terbaca atau belum tersaji di media publik sampai dengan saat ini kan. Dan itu yang buat saya bilang ya ini kok tamparan langsung yang murahan banget, kasar banget terhadap rule of law. Oke. Itu Mas Yasu. Ya, jadi menurut Anda memang bagaimana dong jalan keluarnya untuk menuntaskan kasus ini? Karena padahal kan tadi bahwa saya tidak Mas Yasu, karena ini barang sudah berantakan kayak begini, saya jujur saja tidak memiliki ekspektasi walau kecil bahwa ini akan tersaji sebagaimana seharusnya disajikan. Saya tidak punya tawaran apa-apa untuk membuat kasus ini lebih jelas atau lebih substansial dalam perspektif rule of law dan segala macam. Karena dari awalnya sudah berantakan. Dan tadi saya bilang ini cuma kayak bubur kok. Ya itu tadi kan tidak terjelaskan sampai sekarang ini. Begitu itu. Oke. Nah, jadi sorry saya tidak dapat menawarkan jauh lebih dari apa yang saya sampaikan pada saat ini. Nah, kalau syukur-syukur mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, so oke aja. Tapi kita minta lebih dari itu, kita nggak tahu lah. Sudah berapa hari kok? Ya. Ada berapa orang di dalam rumah itu gitu? Ya. Polisi sendiri sudah bilang yang menembak, yang mengakibatkan mati itu ada orang yang menembak. Loh, sampai sekarang aja tersangka. Sampai sekarang belum jadi tersangka. Boleh jadi karena memang tidak ada saksi. Boleh jadi kan tidak ada saksi. Kalau paling-paling kalau saksi kan ya bagaimana menjelaskan siapa yang dia menembak betul, dia posisi mana dia menembak, bagaimana cara dia menembak segala macam kan tidak dapat dijelaskan pada waktu itu, tidak dapat dijelaskan. Cuma ada orang 3, orang 1 sudah mati. Alasan polisi pada waktu dia kan jadi membela diri. Alasan jadi dia kenapa dia tidak jadi tersangka karena dia dalam posisi membela diri. Itu penjelasan dari Humas Polri. Ya, kita yang belajar hukum pidana tahu itu namanya nowhere ya. Di dalam keadaan darurat dia membela, tapi membela pun ada takarannya. Ada takarannya. Ada takarannya. Kalau Anda tembak 1 dan dia lumpuh, Anda tidak bisa tembak lagi. Kalau Anda tembak lagi dan dia mati, no-dware excess namanya dalam hukum pidana ya. No-dware excess, pembelaan diri yang melampaui batas. Itu pertanggungjawaban.
Jadi sebenarnya itu sebabnya Mas Hersu tadi, apa solusi dari pemerintah? Apa yang Anda harapkan dari dengan ini? Saya bilang saya tidak mengharapkan apa. Orang kan udah berantakan semua dari segi detail hukumnya ini. Dari segi prinsip-prinsip hukum ini sudah berantakan semua. Itu tadi TKP-nya sudah berantakan, CCTV juga berantakan. Begitu itu. Kita juga sejauh ini fakta siapa yang angkat, dengan apa angkat, bagaimana cara mengangkat, dibawa kemana, jam berapa dan segala macam tidak juga tersaji sampai sekarang ini. Kita mau harap apa? Saya tidak memiliki harapan apa-apa. Kecuali satu yang saya katakan, hancur betul apa yang disebut dengan rule of law. Presisi menjadi tidak bermakna sama sekali. Itu sebabnya saya bilang, ya sudahlah, kalau begini-begini, ya sudah lebih baik Pak Sigit maju sebagai kesatria menghadap Pak Jokowi, lalu bilang, Pak Presiden, saya dengan segala hormat pada Anda, saya mesti resign karena saya tidak dapat menuntaskan kasus ini sebagaimana harapan banyak orang. Itu jauh lebih terhormat daripada begini-begini terus. Ya, pertanyaan ini, pernyataan Anda ini menarik dan saya kemudian ingin bertanya pada Anda, kenapa? Bagaimanapun juga Pak Listio Sigit itu pemegang otoritas tertinggi di kepolisian, ya. Dan ini melibatkan internal kepolisian. Saya harusnya kan tidak alasan sedikit pun buat Pak Listio Sigit tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Faktanya sekarang kita dapat kayak begini kok. Apa yang bisa kita pakai untuk menjadi justify, menerangkan bahwa dia perform dalam kasus ini? Kita nggak dapat tuh sudah beberapa hari ini. Kita nggak dapat tuh. Barang pertanyaan sesimpel itu belum kita dapat loh. Pertanyaan tadi, darahnya berapa banyak, di mana berceceran gimana, siapa yang angkat keluar, bla bla bla. Itu kan sangat simpel, sangat simpel. Itu tidak dapat disajikan. Lalu dengan cara apa kita pakai sebagai, atau dengan hal apa kita pakai untuk menjustifikasi bahwa dia perform? Saya minta maaf dengan segala hormat saya kepada Jenderal Bintang 4 ini, orang muda jadi Jenderal Bintang 4 ini, saya mesti bilang, sorry, saya minta maaf, akan jauh lebih bagus bagi Pak Sigit, bagi bangsa ini, dia menetapkan jabatan. Pergi ke temui Pak Presiden, lalu bilang, Pak Presiden, sekali lagi, dan hormat, saya tidak dapat menuntaskan kasus ini sebagaimana seharusnya menurut prinsip-prinsip hukum, gitu, sehingga saya mesti resign. Persilakan Anda mencari pengganti saya yang jabat dari. Ya, kan ini pasti harus itu firm. Bung Ito, harus ada penjelasannya mengapa. Seperti sekali lagi saya sampaikan, Pak Listio Sigit tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Kalau Anda mencari tahu itu, saya rasa ini akan kita tidak akan, dan saya tidak menemukan apa ya. Sebegini jauh saya tidak punya data untuk dapat dipakai sebagai dasar yang objektif untuk menerangkan mengapa dia tidak mampu atau mengapa keadaan jadi begini. Yang saya dapat katakan bahwa keadaan kita yang dapat kita cek secara objektif adalah keadaannya seperti saat ini, dan itu menurut saya cukup berdasar untuk meminta apa yang saya minta itu tadi. Kalau mencari di luar itu saya tidak punya alat untuk menemukannya. Saya tidak juga menemukan hal-hal itu sehingga saya hands up untuk soal itu. Yang dapat saya pakai adalah hal-hal yang telah tersaji sekarang ini, yang dapat saya jadikan sebagai pijakan untuk minta yang saya minta itu tadi. Itulah yang jadi justifikasi saya. Ya, saya tidak dapat berspekulasi lebih jauh dari itu. Ya, karena Anda sudah tidak punya saran apapun kepada kepolisian, tentu saya minta saran Anda kepada publik apa? Karena ini sekarang kasus ini menjadi perhatian yang sangat luas dari publik. Saya cuma ingin mengatakan bahwa beginilah keadaan penegakan hukum di era ini. Anda maklum saja. Saya tidak ingin memutar memori lain untuk mengingat lagi. Saya cuma ingin bilang pada Anda, bilang pada publik, sudahlah, inilah kita, hukum kita di era ini. Ya. Daripada Anda stres, keadaan ekonomi juga sudah mulai morat-marit secara keseluruhan di dunia dan di kita. Orang bilang kita sedang baik-baik saja, tapi ada orang banyak yang juga terkapar, gitu ya. Daripada Anda susah, sakit dan tambah susah, maka sudahlah, Anda cukup memahami saja bahwa beginilah performa dari rule of law di era kita hari ini. Anda mengerti saja itu, Anda memahami saja itu. Anda bilang saya pesimis, ya saya mesti mau bilang apa? Anda dan saya, ya modal kita cuma mulut doang. Oke. Jadi kita tidak punya apa-apa. Mengubah keadaan itu sifatnya semua bersifat formal. Mas Hersu, Margarito dan yang lain tidak punya alat itu. Ya. Begitu.
Ya, jadi Kurang lebih begitu Mas Heru. ya mari kita lupakan ini kasus ini, mari kita hadapi soal yang lebih serius bahwa krisis, inflasi, ekonomi yang semakin berat di depan mata itu jauh lebih serius gitu buat kita hadapi. Sedang mengintai kita. Ya. Oh, itu sedang mengintai kita, sedang mengintai kita dan bisa menggorok kita sewaktu-waktu. Dan jangan lupa soal-soal itu tidak berada dalam kendali kita. Dan kita mesti pintar-pintar mengidentifikasinya, mengenalinya sembari mengatur langkah-langkah untuk hidup besok dan lusa. Betul-betul. Mereka ada susah dan lain-lain susah dan bla 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 bla. Apalagi jadi kita jangan disibukkan lagi terlalu besar dengan soal-soal yang sekarang ini. Toh sudah kayak begini. Kita tidak mau memenuhi. Satu nyawa tetap saja nyawa. Allah tidak membedakan nyawa satu, nyawa dua itu bobot dosanya bla bla. Allah tidak membedakan nyawa ya nyawa. Ia mulia dari awal sampai akhir. Itulah nyawa. Satu. Yang lain-lain berapa? Toh kita gonjang janji juga. Saya tidak ingin memutar kembali memori itu. Tapi inilah yang kita dapat. Baik. Jadi daripada kita susah tambah lagi dan keadaan ekonomi yang itu sudah berat, marilah kita mengerti bahwa keadaan rule of law kita ya begini. Nuansanya lebih pada rule of ruler, bukan rule of law. Karena rule of law Anda menempatkan humanity, human being itu di first step, di first priority dalam setiap tindak tanduk hukum. Tapi faktanya kayak begini. Jangan lupa, Joshua, siapapun dia sekarang almarhum, dia tetap seorang manusia yang memiliki nyawa dan dihormati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Ya, baik, terima kasih. Begitu Mas Yasir. Ya, Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.